Belajar dari lelucon. Di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua di seluruh dunia mengalami, tentunya ada pilihan bagaimana kita menyikapinya. Pada dasarnya pilihan hanya ada dua. Yang pertama dengan sikap mental negatif, yaitu dengan bersedih, cemberut, stres, marah-marah, dan semua hal negatif lainnya. Atau yang kedua, dengan sikap mental positif, yaitu dengan menerima, tetap ceria, tetap tenang, tetap melakukan ikhtiar terbaik dan produktif, serta semua hal positif lainnya. Nah, saran saya, marilah kita tetap memilih sikap mental yang positif. Salah satunya yaitu dengan tetap tersenyum dan tertawa. Mumpung kita masih punya gigi. Mohon maaf, yang gak punya gigi masih boleh tersenyum dan tertawa. Serta sebelum tertawa itu dilarang, kata Warkop DKI. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda tetap tersenyum dan tertawa, serta mengambil hikmah atau pesan moral dari lelucon-lelucon berikut ini. Lelucon pertama. Suatu pagi, seorang suami masuk ke kamar mandi, sementara istrinya baru saja selesai mandi. Dan pada saat itu, terdengar bunyi bel berdering. Sang istri dengan segera meraih handuk untuk menutupi tubuhnya dan berlari menuju pintu. Ketika membuka pintu, ternyata tamunya adalah si Doni, tetangga sebelah rumahnya. Sebelum sang istri sempat berbicara, Doni berkata, "Saya akan memberikan Anda uang 10 juta rupiah jika Anda mau menanggalkan handuk Anda." Setelah berpikir sejenak, sang istri pun menanggalkan handuknya dan berdiri dalam keadaan telanjang di depan Doni. Setelah beberapa detik berlalu, Doni menyerahkan uang 10 juta rupiah dan pergi. Si istri kembali memakai handuknya dan menuju ke kamar mandi. Ketika ke kamar mandi, suaminya bertanya, "Siapa tadi, Ma?" "Oh, itu si Doni, tetangga sebelah," sahut istrinya. "Baguslah," kata suaminya. "Apakah dia mengatakan tentang uang 10 juta rupiah yang dia pinjam sebulan lalu?" Nah, moral dari lelucon di atas, jika Anda memiliki informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan kredibilitas dan resiko buat rekan Anda, komunikasikanlah. Bisa dipastikan bahwa Anda adalah orang kunci yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lelucon yang kedua. Suatu ketika ada seorang salesman, petugas administrasi, bersama manajernya sedang berjalan untuk makan siang ketika menemukan sebuah lampu minyak antik. Mereka terinspirasi oleh film Aladdin, kemudian menggosoknya dan keluarlah sang jin dari lampu minyak tadi. Jin kemudian berkata, "Aku akan memberikan masing-masing dari kalian hanya satu permintaan." Aku dulu," kata si petugas administrasi. "Aku ingin berada di Pulau Bali, sedang naik speedboat dan sangat menikmatinya." Bus, si petugas administrasi pun lenyap seketika. Aku dulu," kata si salesman kemudian. "Aku ingin berada di Hawaii, berjemur santai di pantai dengan ditemani wanita-wanita cantik, dan semua makanan serta buah-buahan yang tidak terbatas." Bus, dia pun menghilang. "Oke, kamu berikutnya," kata Jin kepada sang manajer. Manajernya pun berkata dengan santai, "Aku ingin kedua karyawan saya tadi kembali berada di kantor setelah makan siang." Baik, nah, moral dari lelucon di atas adalah, apabila Anda sedang bersama bos Anda, selalu biarkan bos Anda yang berbicara terlebih dahulu.
Lelucon ketiga. Suatu ketika ada seekor elang sedang duduk-duduk santai di atas sebuah dahan pohon. Di bawah pohon tersebut ada seekor kelinci kecil melihat si elang dan bertanya, "Bolehkah aku melakukan hal yang sama seperti kamu, hanya duduk-duduk santai?" "Oh, tentu saja, kenapa tidak?" saut si elang. Jadi kelinci pun duduk santai di atas tanah di bawah pohon tempat si elang beristirahat. Dengan sangat tiba-tiba muncul seekor serigala menerkam si kelinci dan memakannya. Nah, moral dari lelucon di atas, untuk bisa duduk diam atau santai tanpa melakukan kegiatan apapun, Anda harus duduk di tempat yang sangat tinggi atau telah mencapai tujuan Anda atau berada di atas puncak keberhasilan. Teruslah bekerja keras sebelum tujuan Anda tercapai kalau Anda tidak ingin terlindas dan terinjak oleh orang-orang yang melewati Anda. Lelucon keempat. Alkisah, seekor kalkun sedang ngobrol dengan seekor sapi. "Aku akan sangat senang sekali apabila bisa berada di atas pohon itu," keluh kalkun. "Tapi aku tidak punya tenaga." "Kalau begitu, makan saja sedikit kotoranku," saut sapi. "Kotoranku penuh dengan nutrisi." Si kalkun mengambil sebongkah kotoran dan ia merasakan dirinya menjadi bertenaga dan mampu mencapai dahan terendah dari pohon tersebut. Hari berikutnya, setelah makan lebih banyak kotoran sapi lagi, ia berhasil mencapai dahan kedua. Akhirnya pada malam keempat, sang kalkun dengan sangat bangga terus bertengger di atas puncak pohon. Dan saat itu, seorang petani telah mengincarnya dan menembak jatuh si kalkun. Moral dari cerita di atas, cara-cara yang tidak baik atau negatif atau kotoran, mungkin saja bisa mengantarkan Anda kepada kesuksesan, tetapi kesuksesan Anda tidak akan bertahan lama. Lelucon kelima. Seekor burung kecil sedang bermigrasi ke arah selatan menuju musim dingin. Suhunya begitu dingin sehingga burung kecil tersebut membeku dan jatuh di atas tanah lapang yang luas. Saat tergeletak dan berbaring di atas tanah tersebut, lewatlah seekor sapi dan membuang kotoran tepat di atas tubuhnya. Dia kemudian mulai menyadari betapa hangat dirinya berbaring di dalam tumpukan kotoran sapi. Dan kotoran sapi tersebut benar-benar mencairkan es yang ada di tubuhnya. Burung kecil itu terus saja berbaring, menikmati kehangatan dengan senang hati. Dan ia pun mulai bernyanyi, bersiul-siul dengan riang gembira. Pada saat bersamaan, lewat seekor kucing, dan sepertinya ia mendengar ada seekor burung yang sedang bernyanyi. Kemudian ia pun mencari tahu. Kucing itu terus mengikuti dari mana asal nyanyian tersebut. Akhirnya ia menemukan burung tersebut di bawah tumpukan kotoran sapi. Dengan serta-merta, ia menggali kotoran sapi tersebut, dan saat burung kecil terlihat, kucing itu pun segera menyantapnya. Moral dari lelucon di atas, bahwa tidak selalu orang yang berbuat jahat, membuang kotoran kepada Anda adalah musuh Anda. Dan tidak selalu orang yang menolong Anda adalah teman Anda. Ketika Anda mengalami suatu masalah yang sangat berat, jalan terbaik adalah tetap tenang, luangkan waktu untuk merenung, dan bicarakanlah masalah Anda dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam excellent.